jauh sebelumnya kita sudah ada, yaitu namanya Sasi. Parangsania, Ada Tadu, ada di sana di Takuti ada Imbu, ada Saki Nuolo dan segala macamnya. Jadi ini kan musimnya perubahan nih. Ya. Sekarang ini zaman perubahan. Kalau kemarin zaman yang kembali bersinar, ini zamannya perubahan. Yang tidak baik kemarin, sekarang harus berubah menjadi baik. Iya. Bahwa tahun kunjungan kita 6 juta orang setiap tahun. Tapi kita masyarakat tidak menikmati itu, tidak mendapatkan manfaat dari situ. Pertanyaannya kita di pulau ini, bisakah mendiagnosa pariwisata itu menurut kita apa yang kurang? Mungkin Bung Samsul melihat pariwisata kita saat ini yang masih kurang masih apa ya? Dari berbagai dimensi dari sepak terjang Anda di pariwisata ini. Oh ya, kalau menurut saya melihat pariwisata ini untuk kalau kita di kampung kita ya, sekarang kan kita sudah sedikit melonjak menjadi desa ini. Di Pulau Tomia khususnya di tingkat masyarakat itu sebenarnya sudah lama kita sudah berpariwisata, tapi mereka belum paham bahwa pariwisata itu seperti apa. Nah, yang mereka pahami pariwisata itu hanya Loreng saja. Nah, berarti di sini tugas juga pemerintah adalah memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat untuk bahwa pariwisata itu seperti ini, menyenangkan, membuat hati menjadi senang. Nah, itulah saya. Iya, itulah saya. Nah, di sini di Pulau Toba ini kan kita punya wilayah adat. Ya, wilayah adat sebelum Taman Nasional masuk dengan zonasi. Jauh sebelumnya kita sudah ada, yaitu namanya Sasi. Parangsania, ada Tadu, ada di sana di Takuti ada Imbu, ada Saki Nuolo dan segala macamnya. Jadi saya kira pariwisata itu juga sudah mulai bagus, walaupun terkadang kita belum tahu bahwa ternyata saya sudah berpariwisata. Itu kelembagaan. Ya. Ini terjadi di sini dulu tadi disebutkan Parangsania. Ya. Ada Imbu, ada Saki, Iblis lah kalau di Jawa, Gunung kalau di Gunung. Jawa, Kuntilanak gitu kan. Ya. Keindahan bawah laut kita yang ada saat ini, keindahan bawah laut kita Wakatobi. Iya. Adanya ini bukan prestasi kita, Pak. Iya. Kita ini penikmat. Kalau saya mengatakan, penikmat yang kita tidak memiliki rasa syukur kalau kita tidak menjaga, meneruskan prestasi leluhur kita. Ini kita ini memiliki leluhur. Wakatobi ini, nenek moyang kita, leluhur kita itu orang-orang yang hebat dan teramat sangat hebat. Orang-orang yang bijak dan teramat sangat bijak, mengerti tentang pelestarian lingkungan. Tanpa Taman Nasional saat itu loh. Iya, belum ada Taman Nasional. Mengerti tentang harus mewariskan anak cucu saya lebih baik. Faktanya kemudian di abad 1920 ini kita bisa melihat sebuah bawah laut, kehidupan bawah laut yang cantik menurut beberapa survei. Beberapa pengakuan dari LIPI, beberapa orang datang, Wakatobi itu hebat, luar biasa, indah. Karena kenapa? Nenek moyang kita dengan Parangsania tadi itu mewariskan sebuah tata kelola yang arif dan bijaksana. Berarti anugerah terindah, prestasi terindah mereka di bawah laut ini harus dikelola dengan baik, diangkat ke daratan menjadi kekayaan, kesejahteraan bagi anak cucunya ini. Dan kewajiban anak cucu kita adalah menjaganya dan mewariskan pada generasi yang akan datang. Itu keren. Jadi kalau kau bilang kau mewariskan lingkungan ini, kau yang menjaga lingkungan, jauh sebenarnya sudah belum Indonesia mereka itu loh. Artinya mesti kita harus kembali ke belakang soal cara pendekatan orang tua kita dalam konsep menjaga tempat-tempat yang indah-indah itu. Tugas mereka, salah satunya. Ternyata Bapak punya tugas yang lebih berat ini. Iya. Artinya begini, kayak di kampung kita sebenarnya ada sebuah sering yang kita dengar di kampung sini ya, di Tomia ini, namanya Papika. Berarti dalam konteks apa itu Papika? Papika lebih kedua kata, pola pikir dan pola tindakan. Attitude. Pola pikir. About the thinking dan about the attitude. Keren. Jadi Papika ini kalau kita mau jadi apa ya, mau dibilang orang Wakatobi itu hebat, mau dibilang Wakatobi itu indah, dan bisa kita katakan bahwa kehebatan kita itu ada sesuatu yang potensi yang luar biasa, maka kita bisa Papika. Tetapi
anugerah yang diwariskan oleh anugerah yang diciptakan, kemudian kita tidak mampu untuk melestarikannya, menjaganya dengan baik, menjadi paku, mesti kita harus paku lah. Betul. Dan saya begini, saya itu SD, SMP di sini di Pulau ini. Iya. Dulu kalau saya lewat ke Kolosoa, di kiri kanan jalan masih Kentaigara, Irengka, di Kampung Baru, di Weti Barat masih Kahoreo. Dan saya lewat juga saat ini, masih begitu juga. Sepertinya angin pariwisata ini belum nyampe benar. Belum. Tapi ada itu juga. Tapi itu menurut saya mungkin itu tadi yang dimaksud oleh Bung Samsul bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pariwisata ini. Ya, karena sebenarnya masyarakat yang dia tahu pariwisata itu Lawrence. Iya. Bahwa ketika Lawrence sudah turun dengan pesawatnya, baru lihat bule-bule, Itu itu mereka pariwisata. Nah, walaupun sesungguhnya sebenarnya kita jalan-jalan ke sana juga itu sudah pariwisata. Iya. Tapi pemerintah hebat loh. Bagi juga ada. Jadi hampir setiap tahun itu sebenarnya di pemerintah daerah itu di dinas pariwisata selalu adakan pelatihan pemandu wisata, ada pelatihan pemasaran, pelatihan apa itu hampir tiap tahun ada. Tapi para pelaku pariwisata ini masih begitu saja, tidak ada juga yang melonjak. Pelatihannya untuk apa? Untuk perubahan sikap di pariwisata atau untuk perbaikan syarat SPJ, administrasi. Itu yang kita tidak tahu. Kalau itu harus berubah itu kan. Ini kan musimnya perubahan ini. Ya. Sekarang ini zaman perubahan. Kalau kemarin zamannya kembali bersinar, ini zamannya perubahan. Yang tidak baik kemarin, sekarang harus berubah menjadi baik. Iya. Tapi perubahan itu ada dua. Boleh berubah ke arah tidak baik, boleh berubah ke arah baik. Dua-duanya perubahan. Tinggal kita memilih perubahan yang mana. Tapi saya percaya zaman Wakato bisa saja perubahan yang lebih baik. Walaupun tidak baik pun tetap itu berhasil. Karena itu juga berubah. Kalau dari yang urus-urus lumba-lumba, ikan paus dan ikan-ikan di bawah karang ini yang suka antar-antar terus menyelam. Tamu-tamu kita dalam luar negeri. Kalau di antar-antar itu gimana? Sudah bagus atau bisa beli nasi, beli beras, beli ikan, atau biar beli bensin nggak cukup? menurut perspektif pikiran saya tentang pariwisata ini, sebetulnya kalau apa yang diceritakan tadi bahwa di Waiti Barat masih ada kaholeo dan masih ada ikan garam yang dipasang, itu sebetulnya suatu keindahan dari pariwisata juga. Kalau kita memaknainya, sehingga pariwisata itu pada dasarnya kita tidak merubah sikapnya kita, tapi kita akan dinikmati oleh orang yang datang melihat atau berkunjung ke destinasi pariwisata yang kita. Sehingga contoh, saya pernah baca buku apa yang dibaca? Adalah sebuah buku di Lombok itu namanya Desa Sade. Sade. Suku Sade kan suku apa? Itu mereka merawat dan tetap melestarikan adat dan istiadat mereka. Kalau kita berbicara tentang laut, tadi sudah hampir dikupas semuanya, bahwa anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirawat oleh nenek moyang kita itu sampai sekarang itu masih tetap indah. Terus keindahannya itu sebagai pelaku usaha entah apakah kita anak cucunya ini bisa menjaga atau tidak, dan bisa memanage dan bisa menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan, diwariskan oleh nenek moyang kita ini, dan kita bisa mengemasnya dalam sebuah kepariwisataan yang ramah lingkungan. Saya mengatakan begini, pariwisata sebenarnya dalam konteks manajemen sebuah pariwisata, masyarakat di lokasi destinasi itu harus menjadi subjek dan objek. Ya. Maka apa yang hidup dan berkembang di kehidupan mereka itulah budaya.
mereka bikin ketegangan, bikin rengka, itulah budaya. Yang kemudian peran pemerintah dan peran teman-teman LSM, peran teman-teman yang care terhadap mereka, bagaimana mengemas semuanya ini sehingga mereka tetap pada originalitas kehidupannya, tetapi juga sudah mencerminkan sebuah value yang ketika orang datang tidak membuat orang datang itu menjadi jijik atau bahkan tobat untuk datang. Misalnya, kalau dulu mereka bikin gaul gentai garai, ada plastik, tiba-tiba kemudian dia buang sembarangan, itu kan sesuatu yang disukai oleh mereka. Tugasnya kita kemudian mengarahkan, tetap gaulmu di sini, gentai garai di sini, kamu di sini, tapi sama plastiknya jangan diatur tertib. Kalau dulu berantakan dikasih tertib. Nah, itu ruang itu. Pertanyaannya adalah, apakah ruang ini sudah ada yang melakukan atau belum? Itu kan harus dari kerangka berpikir kita. Sebenarnya di Wakatobi ini justru dari peran outsider, peran dari luar Wakatobi yang justru banyak beri makna. Yang sekarang yang lagi booming ini kan di Kahyangan, apa namanya itu? Puncak. Tidak, UMKM itu. Oh, Kahyangan Bali. Dengan apa sih bukan ini? Duanyam. Duanyam. Juga sustur masuk ke situ. Lalu kemudian dramatis sekarang. Kemudian kemarin juga di kontak, kasih kemudian dramatis juga. Lalu kenapa bukan yang dibuat oleh Dinas Kelautan Wakatobi kemudian dramatisir? Yang kenapa bukan dibuat oleh Dinas Perindah kemudian dramatisir? Atau dia punya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa inilah perdagangan dan kita dramatisir? Saya kira ini menyangkut tentang kepercayaan diri, Pak. Itu yang tantangan kita. Kalau saya lihat di situ, sebenarnya orang Wakatobi ini percaya dengan dirinya dalam konteks mengelola pariwisata itu sendiri. Karena seperti yang disampaikan soal ada sebuah perubahan cara berpikir, bukan cara berpikir, hanya menyesuaikan. Karena dalam konteks melibatkan dan dilibatkan ini kebanyakan pariwisata mesti orang lokal dan di samping sebagai objek juga menjadi subjek. Berarti pendekatan adalah community based tourism. Kata orang di sana yang putih-putih itu kita artinya untuk apa juga orang-orang dari Asia, dari Eropa, dari Balkan datang ke sini. Lalu lalang dari pakai suku menyelam penuh laut, kalau tidak berdampak bagi terhadap rakyatnya. Apakah kita harus membanggakan bahwa tahun kunjungan kita 6 juta orang setiap tahun, tapi kita masyarakat tidak menikmati itu, tidak mendapatkan manfaat dari situ? Kan tentu kalau ini disentuh, maka tahun kunjungan itu dia akan berdampak. Karena harus ada yang mengambil peran ini. Dan itu kita juga masyarakat bertanggung jawab dong. Yang datang ke sini harus jaminan minimal kita bisa senyum kepada semua orang. Welcome. Datang di pulau kami, nikmat bawah laut kami, pas ke bawah area rezeki. Maka setiap kali datang kami bisa tersenyum untuk kalian. Wakatobi smile for all the people, for all the country, and for all the all. Orang di luar Wakatobi itu saat dia makan, sebelum dia selesai makan dia bilang, kayaknya kita ini makan di WC ya. Saya bilang, kenapa? Ini tisunya ini tisu burung. Tiba-tiba sekarang dia bikin lagi yang baru untuk dikasih rusak. Dikasih rusak lagi, bikin sampah.